Kasus Antasari, Fahri Hamzah marahin SBY. Waduh, semakin seru nih. Wah, persoalan ini jangan dikirim pada persoalan politis. Ini adalah sebuah kriminal murni. Kalau toh Pak Antasari dalam kompres itu adalah menyebut nama Pak Presiden ke-6 kita SBY maupun menyebut dia namanya Pak Haritanu, itu adalah persoalan Antasari dan SBY. Ya, tinggal sekarang adalah mampu tidak Pak Antasari akan membuktikan nanti. Betul. Jadi sekarang kasus kriminal berdiri sendiri, jangan dikaitkan dengan masalah pilkada dan yang lainnya. Kasus kriminal ini jelas bahwa saudara saya terbunuh. Kali nasib saya dibeginikan terus ya. Kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Rangkaian-rangkaian itu kan soal apa yang dirasakan Pak Antasari selama ini dengan segala proses yang berjalan, mulai dari masuk penjara awal, terus kemudian ditahan, persidangan, sampai PK, sampai kemudian keluar bebas segala macam, itu kan banyak informasi-informasi. Dalam kepentingan menegakkan hukum dan keadilan, Pak Antasari melapor ke polisi. Karena nanti kalau tidak berani melapor polisi juga orang, buktinya cuma ngomong doang, nggak berani melapor polisi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Peristiwa yang sempat terekam beberapa tahun yang lalu, Fahri Hamzah, salah satu wakil ketua DPR dan saat ini berstatus independen karena tidak punya partai politik, sempat bercerita terkait kasus Aulia Pohan yang akan ditahan oleh KPK waktu itu. Diketahui oleh Antasari, dikisahkan bahwa SBY sebagai besan Aulia Pohan marah karena besannya akan ditahan. Fahri Hamzah pun sempat memberi SBY dan mengatakan mantan presiden tersebut bertindak sebagai pengabdi sistem yang baik. Begini-begini saya pernah marahin SBY. Saya berdebat berempat di istana dengan Pak SBY. Ternyata Pak SBY marah kepada Antasari karena besannya ditangkap. Dan Fahri Hamzah dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata Depok pada Jumat ketika itu. Fahri mengaku mendebat presiden yang sudah memerangi Antasari. Seharusnya presiden tidak ikut campur sebagai abdi negara. Saya sayangkan Pak SBY tidak bertindak sebagai pengabdi sistem yang baik. Kenapa berita lama ini ditampilkan kembali? Alasannya sederhana saja. Ini kemungkinan ada korelasi dengan nyanyian Antasari dalam wawancara di stasiun TV swasta yang menyatakan didatangi seorang tinggal membawa misi dari Cikeas agar Aulia Pohan tidak ditahan. Ada ketidakterimaan SBY dengan kasus yang menimpa besannya tersebut. Berbeda dengan berita yang beredar dan selalu disuarakan oleh Partai Demokrat bahwa SBY selama menjabat presiden tidak suka mencampuri masalah hukum. Marahnya SBY kepada Antasari seperti yang diciptakan oleh Fahri Hamzah bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakterimaannya pada penegak hukum. Tidak bisa menerima kerja KPK sebagai salah satu unsur penegak hukum negara. Karena menyangkut kasus yang melibatkan besannya, sebelumnya Antasari dalam berbagai kesempatan diwawancarai hanya menyebut orang yang datang ke rumahnya adalah pebisnis media masyarakat. Masyarakat pun dibiarkan menebak-nebak, namun akhirnya kemarin menjadi terang benderang. Selama nama Haritanu, berbagai bantahan sudah dilakukan oleh SBY, baik dalam bentuk cuitan Twitter maupun konferensi pers. Bahkan, tim dari Demokrat telah melaporkan Antasari kepada Barreskrim dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Begitu juga dari pihak Haritanu, lewat kuasa hukumnya juga telah membantah kasus yang sepertinya masih akan diperpanjang ceritanya. Melihat sosok Antasari yang dulu memimpin KPK dan cukup disegani oleh para koruptor karena ketegasannya tentu tidak akan sembarangan mengeluarkan omongan bila tidak disertai dengan bukti dan saksi. Jangan sampai pernyataannya hanyalah omong kosong belaka dan bisa mengakibatkan dirinya masuk buih lagi. Bagi SBY memang bukan tahun keberuntungannya kalau Antasari bebas,
putra mahkota yang digadang-gadang untuk menjadi DKI 1, gagal. Persoalannya semacam kasus Antasari, Hambalang, Senturi, IT KPU, serta berbagai kasus lainnya. Sepertinya akan menghadang di perjalanan karir politiknya. Masyarakat pun hanya bisa menunggu dan berharap kebenaran akan terbuka secara terang benderang. Dan benar-benar gila, makin hot saja ini dunia perpolitikan Indonesia setelah hiruk-pikuk tentang Gubernur DKI Jakarta Ahok. Ini publik kita Indonesia ditarik ke masalah mantan lagi. Nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah ditetapkan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai dalang kriminalisasi terhadap dirinya. Kita tahu sendiri bagaimana kasus Antasari Azhar menggemparkan seisi jagat raya Indonesia. Pada tahun 2009, ia didakwa oleh JPU sebagai otak dari pembunuhan terhadap Nazaruddin Zulkarnain yang ia lakukan lewat SMS. Nomor HP ini sampai ini masih belum dapat dibuktikan oleh jaksa dihukum. 18 tahun penjara, Antasari akhirnya bebas murni setelah menjalani hampir 8 tahun penjara dan mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo. Ketika kasus tersebut bergulir, kita semua yakin bahwa beliau dikriminalisasi. Karena KPK ketika itu baru saja menahan besan SBY Aulia Pohan. Peristiwa yang sempat terekam beberapa tahun yang lalu. Fahri Hamzah, salah satu wakil ketua DPR dan saat ini berstatus independen karena tidak punya partai politik, sempat bercerita terkait kasus Aulia Pohan yang akan ditahan oleh KPK waktu itu. Diketahui oleh Antasari, dikisahkan bahwa SBY sebagai besan Aulia Pohan marah karena besannya akan ditahan. Fahri Hamzah pun sempat memberi SBY dan mengatakan mantan presiden tersebut bertindak sebagai pengabdi sistem yang baik. Begini-begini saya pernah marahin SBY. Saya berdebat berempat di istana dengan Pak SBY. Ternyata Pak SBY marah kepada Antasari karena besannya ditangkap. Dan Fahri Hamzah dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata Depok pada Jumat ketika itu. Fahri mengaku mendebat presiden yang sudah memerangi Antasari. Seharusnya presiden tidak ikut campur sebagai abdi negara. Saya sayangkan Pak SBY tidak bertindak sebagai pengabdi sistem yang baik. Kenapa berita lama ini ditampilkan kembali? Alasannya sederhana saja. Ini kemungkinan ada korelasi dengan nyanyian Antasari dalam wawancara di stasiun TV swasta yang menyatakan didatangi seorang tinggal membawa misi dari Cikeas agar Aulia Pohan tidak ditahan. Ada ketidakterimaan SBY dengan kasus yang menimpa besannya tersebut. Berbeda dengan berita yang beredar dan selalu disuarakan oleh Partai Demokrat bahwa SBY selama menjabat presiden tidak suka mencampuri masalah hukum. Marahnya SBY kepada Antasari seperti yang diciptakan oleh Fahri Hamzah bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakterimaannya pada penegak hukum. Tidak bisa menerima kerja KPK sebagai salah satu unsur penegak hukum negara karena menyangkut kasus yang melibatkan besannya. Sebelumnya Antasari dalam berbagai kesempatan diwawancarai hanya menyebut orang yang datang ke rumahnya adalah pebisnis media masyarakat. Masyarakat pun dibiarkan menebak-nebak, namun akhirnya kemarin menjadi terang benderang. Selama nama Haritano, berbagai bantahan sudah dilakukan oleh SBY, baik dalam bentuk cuitan Twitter maupun kompresi pers. Bahkan, tim dari Demokrat telah melaporkan Antasari kepada Barreskrim dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Begitu juga dari pihak Haritano, lewat kuasa hukumnya juga telah membantah kasus yang sepertinya masih akan diperpanjang ceritanya. Melihat sosok Antasari yang dulu memimpin KPK dan cukup disegani oleh para koruptor karena ketegasannya tentu tidak akan sembarangan mengeluarkan omongan bila tidak disertai dengan bukti dan saksi. Jangan sampai pernyataannya hanyalah omong kosong belaka dan bisa mengakibatkan dirinya masuk bui lagi. Bagi SBY memang bukan tahun keberuntungannya kalau Antasari bebas. Putra mahkota yang digadang-gadang untuk menjadi DKI 1 gagal. Persoalannya semacam kasus Antasari, Hambalang, Senturi, IT KPU, serta berbagai kasus lainnya. Indonesia tanah
air peta pusaka abadi nan jaya.